body and soul. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru dari Netflix yang berjudul Fistful of Vengeance. Tadi sangka film ini ternyata lanjutan dari kisah petualangan Iko Uwais dari series Wu Assassin. Jadi sebelum kalian menonton alur cerita kali ini, Mimin saranin buat nonton alur cerita Wu Assassin terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa lebih mengerti dengan alur ceritanya. Seperti di seriesnya, Iko Uwais di sini berperan sebagai Kai yang dinobatkan sebagai Wu Assassin terakhir di muka bumi. Setelah mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai Wu Assassin, kini Kai dan teman-temannya kembali menghadapi situasi di mana mereka harus bertarung melawan seseorang yang memiliki kekuatan supranatural. Bagaimana keseruannya? Lanjut aja tonton sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Kai dan Lusin yang saat ini sedang berada di Bangkok, Thailand. Malam itu mereka berdua mendatangi sebuah klub untuk mencari seseorang. Tadi sangka beberapa waktu yang lalu, Jenny ditemukan tewas di restorannya dengan meninggalkan sebuah petunjuk yang membawa Kai, Lusin, serta Tommy pergi ke Thailand untuk mencari pelaku pembunuh Jenny. Dan benar saja di dalam klub itu, Kai dan Lusin menemukan seorang pria yang sedang menyerap energi dari beberapa pengunjung. Alhasil Kai dan Lusin pun terpaksa menghajar beberapa pengunjung yang sudah terpengaruh oleh kekuatan supranatural. Pria yang disebut Jiangshi itu pun turun dan mencoba menghisap jiwa Kai. Namun kekuatan itu tentu saja tidak mempan pada seorang Wu Assassin. Dengan begitu Kai dan Lusin pun bekerja sama dan membunuh pria tersebut. Setelah membunuh pria itu, seseorang mengendalikan tubuh beberapa pengunjung dan menyampaikan pesan untuk Kai dan Lusin agar menemuinya di situs penggalian arkeologi Kuil Silom. Setelah mendengar hal itu, mereka pun langsung menghubungi Tommy dan menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya, Kai, Lusin, dan Tommy pun berangkat ke tempat yang disebutkan kemarin. Sesampai di sana mereka bisa merasakan kalau tempat itu sangatlah rahasia sehingga dijaga oleh begitu banyak pengawal. Kuil itu dimiliki oleh seorang miliarder kaya raya yang bernama William Penn, di mana William juga adalah orang yang mengirim pesan pada Kai dan Lusin. Di sana William menceritakan tentang Pengu, seorang manusia pertama di dunia yang dianggap sebagai dewa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Namun setelah menjadi dewa, Pengu malah menggunakan kekuatannya untuk mengancam manusia agar menuruti semua perintahnya. Sementara William dan saudarinya yang bernama Quanxi dinobatkan sebagai Yin dan Yang terakhir yang diperintahkan untuk membunuh Wu Assassin. Namun kali ini William mengaku ia sangat berbeda dengan Quanxi. Gu sendiri dikenal sebagai ketua gangster terbesar di Thailand dan siap menghabisi siapapun musuhnya. William mengatakan beberapa waktu yang lalu Ku pergi ke San Francisco untuk membunuh Kai, namun seseorang menggagalkan rencananya. Dan bisa ditebak orang itu adalah Jenny yang terbunuh akibat melindungi Kai. William mengatakan semua ini karena ia dan Ku terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu, ia merasa harus menghentikan Ku dengan bantuan dari Wu Assassin. Setelah itu, William mengatakan kalau beberapa hari lagi Ku akan mendatangi Hotel Fai untuk melakukan peningkatan kekuatan. Dan ia berharap mereka semua bisa menangkap Ku di hotel tersebut. Sebelum melakukan penyerangan ke Hotel Fai, mereka membutuhkan seseorang yang bisa membantu mereka untuk menyediakan senjata dan membantu mereka untuk masuk ke dalam hotel dengan aman. Mengingat hotel yang akan mereka datangi adalah Hotel Bintang 5 yang tentunya dijaga dengan sangat ketat.
Beruntung Tommy memiliki kenalan seorang wanita asal Thailand yang bernama Priya. Oleh sebab itulah Tommy pun mengajak Kai dan Lucien untuk menemui Priya dan memperkenalkan mereka kepadanya. Setelah itu Tommy pun menceritakan tentang kematian Jenny pada Priya. Priya yang mendengar hal itu turut berduka cita dan berjanji akan membantu mereka. Singkat cerita, keesokan harinya Kai, Priya, Lucien dan Tommy sampai di Hotel Vai. Di sana juga terdapat sebuah mobil berisi para polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel. Tak lama kemudian, Ku dan para anak buahnya pun tiba di hotel tersebut. Setelah melihat Ku memasuki hotel, kini saatnya Priya dan Tommy menjalankan rencana mereka. Mereka sengaja membiarkan diri mereka tertangkap oleh penjaga agar Kai dan Lucien bisa masuk ke dalam hotel tanpa melewati pemeriksaan. Setelah Kai dan Lucien masuk ke dalam hotel, mereka tertangkap pada salah satu kamera pengawas yang membuat seorang agen bernama Zulu menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang sama, Ku memasuki sebuah ruangan rapat kelompok gangster dan menggunakan kekuatan supranatural untuk membunuh mereka semua. Semua itu dilakukan agar Ku bisa mengambil alih semua kelompok gangster dan menggunakan mereka untuk memperkuat kelompoknya. Saat berada di ruangan pemeriksaan, Priya mematikan semua kamera pengawas CCTV yang membuat Zulu semakin curiga. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Tommy mengeluarkan senjatanya agar ia dan Priya bisa keluar dari ruangan pengawasan. Di dalam hotel, Kai dan Lucien memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukan Ku lebih cepat. Namun ternyata mereka sudah terlambat karena Ku sudah keluar dari Hotel Vai dan mempengaruhi semua orang di lobi hotel. Karena hal itu, Kai dan Lucien pun gagal menemukan Ku di ruangan rapat dan hanya menemukan mayat-mayat anggota gangster. Agen Zulu yang juga tiba di sana lantas mencurigai Kai dan Lucien sebagai pelaku pembunuhan. Tak disangka Lucien dan Zulu ternyata saling mengenal satu sama lain karena sempat bertemu di London. Namun hal itu tetap tidak menghalangi Zulu untuk menangkap mereka berdua. Lalu Tommy dan Priya pun datang dan mencoba meyakinkan Zulu kalau mereka bukanlah orang jahat. Priya mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menuduh mereka karena para pengunjung hotel sudah berkumpul untuk membunuh mereka semua. Di saat itulah Kai dan yang lainnya harus bekerja sama untuk melawan begitu banyak orang sekaligus. Apalagi lawan mereka menyerang dengan menggunakan senjata seperti kapak dan juga pisau. Namun kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Kai dan teman-temannya juga tak perlu dipertanyakan lagi. Para Wu dengan kekuatan avatar saja bisa dikalahkan, apalagi manusia biasa. Jadi hal itu bukanlah masalah besar untuk mereka. Saat bertarung, Kai terpisah dengan teman-temannya dan bertemu dengan Zen. Kali ini Zen bekerja sama dengan Ku untuk menangkap Wu Assassin dengan imbalan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Alhasil mereka berdua pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Di sini bisa dilihat Zen ternyata memiliki kekuatan supranatural yang ia dapatkan di akhir series Wu Assassin. Karena hal itu mereka pun bertarung dengan cukup imbang karena sama-sama memiliki kekuatan supranatural. Sementara Kai masih bertarung dengan Zen, Lucien dan Priya kabur menggunakan salah satu mobil yang terparkir di basement hotel. Mobil itu pun mereka gunakan untuk menghancurkan pintu hotel agar Tommy dan Zulu bisa keluar. Kemudian saat akan pergi dari hotel, Kai kalah melawan Zen dan terjatuh di dekat teman-temannya. Setelah itu Zulu mengajak Kai dan yang lainnya untuk kabur menggunakan mobilnya. Namun dari arah belakang, mobil anak buahku terus saja mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka pun dikepung dan mobil mereka ditembaki berkali-kali. Lalu Zulu meminta mereka untuk segera mengambil senjata dan membalas serangan. Melihat adanya perlawanan dari dalam mobil, para anak buahku melemparkan tabung gas ke arah mobil dan meledakkan tabung tersebut. Beruntung Kai dan yang lainnya masih selamat dan segera kabur dengan memanfaatkan asap tebal di sekitar mobil.
Namun mereka akhirnya ketahuan dan terpaksa harus kembali berhadapan dengan anak buahku. Setelah situasi cukup aman, pria pun mengajak mereka untuk kabur menggunakan perahu. Meskipun awalnya mereka sempat dikejar lagi, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil menghindari anak buahku. Pria kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke kampung halamannya. Di sana mereka bisa bersembunyi sambil beristirahat sejenak dari kejaranku. Di sana mereka pun disambut dengan hangat oleh paman pria. Bahkan paman pria juga memberikan sebuah gelang pelindung untuk Kai. Pada malam harinya saat sedang makan malam bersama, paman memberitahu mereka kalau William dan Ku adalah satu kesatuan yang tidak bisa bertentangan, di mana mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghidupkan Pengu dan membuat dunia yang baru. Untuk mewujudkan hal itu, mereka tentunya membutuhkan chi dari seseorang yang kuat seperti Wu Assassin. Karena hal itulah William sengaja menjebak mereka untuk datang ke hotel agar Ku bisa mengambil chi dari Wu Assassin. Nantinya chi dari Kai akan digabungkan dengan batu permata yang ada di tangan Jenny saat ia tewas dan kini ada di tangan Tommy. Setelah makan malam itu, pria tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari seseorang. Orang itu berkata kalau ia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal dan meminta pria untuk segera keluar. Sesampai di pintu masuk desa, pria dibawa ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan keluarganya. Di sana, Ku dan William mempengaruhi pria untuk percaya pada Pengu jika ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Tak disangka pria terpengaruh pada omongan mereka dan memilih untuk berkhianat pada teman-temannya. Ia mengambil batu permata dari Tommy dan berniat mengambil chi Wu Assassin. Tak hanya itu, ia juga mencabut mantra pelindung desa sehingga Ku dan anak buahnya bisa masuk ke dalam desa. Beruntung saat pria akan mengambil chi, Kai bangun dari tidurnya dan dengan cepat menahan tangan pria. Setelah itu, Ku dan para anak buahnya pun mulai masuk ke dalam desa dan menyerang semua orang. Kai kemudian memberitahu yang lainnya tentang pengkhianatan pria dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Setelah itu, Kai dihadapkan dengan dua orang anak buahku yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Kai pun akhirnya bertarung melawan mereka, tapi kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Meskipun begitu, Kai tetap mengerahkan semua kekuatannya dan berakhir memenangkan pertarungan tersebut. Sama seperti Kai, Lusin dan Zulu juga diserang oleh beberapa anak buahku. Bahkan tangan Kai juga tertusuk paku saat mencoba mengalahkan salah satu anak buah yang cukup kuat. Beruntung paman pria datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Lusin. Kemudian Lusin pun membalas serangan dengan menusukkan paku pada kepala penjahat yang pada akhirnya membuat penjahat itu hilang seketika. Setelah penyerangan itu berakhir, Kai dan yang lainnya pun pamit pada paman pria untuk menghentikan Ku dan William. Namun sebagai gantinya, paman pria rela mengorbankan nyawanya sendiri agar mereka semua bisa segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas Ku dan William, sekaligus tempat di mana Pengu akan bangkit. Karena penjagaan yang sangat ketat, Kai dan yang lainnya pun memutuskan untuk berpencar. Saat itu, Kai lagi-lagi harus berhadapan dengan Zen yang tetap tidak menyerah berusaha membunuhnya. Namun kali ini Kai tidak mau mengalah karena ia harus menyelamatkan dunia dari Ku, William, dan Pengu. Di sisi lain, Zulu dan Tommy harus menghadapi Ku yang datang menghampiri mereka. Pada awalnya mereka cukup puas karena berpikir bisa mengalahkan Ku dengan cukup mudah. Kemudian mereka pun melihat pria dan menanyakan tentang apa yang sudah ia lakukan. Pria mengaku menyesal dan merasa bersalah pada mereka semua. Tommy yang mendengar hal itu pun mencoba mengerti dengan perasaan pria. Namun tiba-tiba Ku kembali bangkit dari kematian dan menyerang mereka bertiga. Alhasil Tommy, pria, dan Zulu pun bekerja sama untuk membunuh Ku.
Mereka pun memanfaatkan pedang milikku untuk menusuk mulutnya sampai ia pun hilang seketika. Sementara Lucien gagal mengalahkan seorang penjahat dan dihipnotis agar bergabung dengan kelompok mereka. Kembali kepada Kai, ia pun memasang gelang pemberian paman pria dan menggunakan gelang itu untuk mengalahkan Zen. Dengan bantuan gelang itu, ia pun akhirnya berhasil membunuh Zen. Tak lama kemudian, Kai pun sampai di sebuah lubang tempat Pengu terjebak. Di sana ia disambut oleh William dan juga Lucien yang sudah terhipnotis. William pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil Chiwu Assassin dan menggabungkan batu permata itu dengan miliknya. Tak disangka hal itu membuat penjara Pengu akhirnya terbuka. Pengu pun keluar dari penjaranya dan meminta Lucien untuk menyerang Kai. Hal itu tentu saja membuat Kai tidak tega, namun ia tetap harus melakukan hal itu untuk membebaskan Lucien dari hipnotis. Dan benar saja serangan Kai berhasil mengembalikan jiwa dari Lucien. Setelah itu, Pengu pun kabur kembali ke dalam penjara. Namun Kai tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun ikut masuk ke dalam dengan berpegangan pada seutas tali. Di dalam lubang itu, Kai merasa sangat kesulitan untuk melawan Pengu. Kemudian pria Zulu dan Tommy pun datang membantu Lucien untuk menahan tubuhnya dan tubuh Kai saat berada di dalam lubang. Kai dan Lucien akhirnya bekerja sama untuk melawan Pengu di dalam lubang tersebut. Sampai akhirnya Kai memberikan serangan terbaiknya yang membuat Pengu akhirnya menghilang. Barulah setelah itu Kai dan Lucien ditarik kembali ke atas oleh Tommy dan teman-temannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Kai dan yang lainnya yang kini bisa menjalani hidup dengan tenang karena sudah berhasil membalaskan dendam atas kematian Jenny. Tentunya semua itu juga berkat bantuan dari dua wanita cantik, yaitu Zulu dan Pria. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, keseluruhan alur cerita film Fistful of Vengeance. Semoga kalian semua puas melihat aksi Iko Uwais di film ini ya. Mimin harap kalian bisa mengerti dengan alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!